这个世界是什么模样？走过山水一程梦一场，那迎风呐喊的海浪，要多久才会遇上？那深埋心底的愿望，要多久才会登场？沿途一身泥泞跌撞的越来越回去的泪，才能淹没了脆弱。你发誓更勇敢，一生与梦，别怕未来的模样不负曾经的凝望。有多少理想，就有多少次穿肠，那沿途的风浪也不过就这样。这一路光景有你在身旁。 Selamat datang di Bangkobel Donghua. Sebelum lanjut ke alur cerita, support channelnya dulu ya sahabat Donghua, dengan cara klik tombol subscribe dan like videonya. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, hayu kita simak. Ketika Susanshi pertama kali melihat gadis berpakaian merah, dia jelas agak tertekan. Dia bahkan tidak bersemangat seperti biasanya sambil memakan ikan panggangnya. Di sisi lain, gadis berpakaian merah itu perlahan mengangkat jilbabnya, mengungkapkan wajahnya yang benar-benar cantik saat dia perlahan mulai memakan ikan panggang. Gerakannya sangat anggun saat dia dengan hati-hati memakan ikan itu. Namun, Huo Yuhao dan Wang Dong terpana oleh hilangnya tulang ikan secara misterius dari tangannya setelah dia selesai memakan ikan itu. Dia jelas menggunakan tangannya untuk makan ikan, namun tidak ada noda minyak di tangannya sama sekali. Kekuatan apa ini? Huo Yuhao dan Wang Dong saling melirik, keduanya melihat keterkejutan yang terpantul di mata masing-masing. 2 potong ikan bakar cepat habis olehnya. Ketika dia selesai, gadis berpakaian merah itu mengangguk pada Huo Yuhao dan berkata, "Ikan panggang Anda sangat lezat. Mereka tampaknya telah dibuat serius. Sekarang, biarkan saya melihat jiwa bela diri Anda." Petik 2. Kata-katanya memiliki nada yang tak terbantahkan bagi mereka. Sejak api jahat di tubuhnya ditekan oleh elemen es misterius itu, dia tidak terganggu oleh iblis jiwanya yang sombong selama 3 bulan penuh. Namun, aura sedingin es itu secara bertahap disempurnakan oleh api Phoenix jiwanya sebagai waktu berlalu, menyebabkan serangan balasan secara bertahap muncul. Alasan dia mencari Susanshi adalah karena Turtle Underworld misteriusnya, yang saat ini merupakan jiwa bela diri tipe air terbaik di akademi. Jika dia meminjam sejumlah kekuatannya, dia bisa menekan api jahat di tubuhnya. Bagi Susanshi, proses ini seperti menyetrika besi menjadi baja, itu hanya membawa manfaat. Namun, itu sangat menyakitkan. Itulah sebabnya Susanshi segera memiliki ekspresi pahit ketika dia melihatnya. Selain itu, ini bukan pertama kalinya dia menyiksanya seperti ini. Alis Huo Yuhao sedikit berkerut, sementara Wang Dong tampak marah. Namun, dia dihentikan oleh tangan Huo Yuhao yang terangkat. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah gadis berpakaian merah. Setelah itu, cahaya kemasan samar muncul di matanya. Ketika itu terjadi, kilau ungu berdesir menembus mata birunya yang biru. Dari semua teknik rahasia yang dia pelajari dari Sekte Tang, peningkatan terbesar Huo Yuhao terletak pada Purple Demon Eyes. Setiap kali dia menyerap ki ungu yang naik dari timur setiap pagi, mata rohnya secara alami akan menghasilkan efek menyedot. Baginya, 1 hari budidaya mata setan ungu lebih baik dari budidaya 10 hari untuk Bei Bei dan Tangya. Karena ini, Purple Demon Eyes-nya telah meningkat sangat cepat. Gadis berpakaian merah itu mengangkat alisnya yang panjang sedikit ketika dia merasakan berbagi deteksi spiritual yang misterius dari Huo Yuhao. Mengikuti peningkatan dalam budidayanya, kekuatan cincin jiwa Huo Yuhao secara bertahap mulai meningkat, sesuai dengan kata-kata Sky Dream Ichewom. Kekuatan toleransinya akan menentukan seberapa kuat kekuatan cincin jiwa pertamanya. Pada awalnya, meskipun cincin jiwa pertamanya berisi 4 keterampilan jiwa di dalamnya, efeknya hanya setara dengan cincin jiwa 400 tahun. Namun, cincin jiwa pertamanya sekarang memiliki kekuatan cincin jiwa yang sekitar 600 tahun, dengan jangkauan maksimum deteksi spiritual dan interferensi spiritualnya sekarang mencapai diameter 50 meter. Selain itu, efek dari keterampilan ini bahkan lebih rinci daripada sebelumnya. Bagian dari segel pertama yang dibuat oleh Sky Dream Ichewom di dalam tubuh Huo Yuhao telah dibuka. Selama Huo Yuhao terus membuat terobosan dalam kultivasinya, energi asalnya Sky Dream Ichewom yang kuat akan secara otomatis meningkatkan kekuatan cincin jiwa pertamanya. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh master jiwa lain. Cincin jiwa pertamanya hanya akan terus tumbuh lebih menakutkan ketika tingkat kultivasinya meningkat. Sky Dream Ichewom tidak bisa memberi Huo Yuhao peningkatan kekuatan instan, tapi itu memberinya masa depan yang cerah dan menakjubkan. Huo Yuhao terus berbagi deteksi spiritualnya aktif selama sekitar 10 detik sebelum menariknya.
Setelah beberapa saat dari apa yang tampaknya mengejutkan, gadis berpakaian merah itu mengangguk ke arah Huo Yuhao. Dia kemudian menatap dalam-dalam pada cincin jiwa putih tunggal yang bangkit dari kakinya dan berkata, "Itu cincin jiwa 10 tahun terkuat yang pernah saya lihat." Huo Yuhao menjawab dengan cara yang sangat alami, "Ini masih hanya cincin jiwa 10 tahun. Gadis berpakaian merah itu tertawa pelan dan berkata, "Aku masih tahu, senang bertemu denganmu. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan kembali lagi untuk makan ikan panggang Anda. Su kecil, ayo pergi." Petik 2. Su Sanxi memiliki ekspresi sedih ketika dia berkata, "Sister Xiaotao, bisakah kamu bersikap sedikit lebih lembut hari ini?" Ma Xiaotao menatapnya dengan acuh tak acuh, menyebabkan dia segera memperbaiki dirinya sendiri. "Saya tidak punya masalah, tidak ada sama sekali." Saat dia berbicara, dia buru-buru berjalan di depan Ma Xiaotao dan memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Baru setelah keduanya memasuki akademi, Wang Dong bergumam, "Namanya benar-benar norak." Huo Yuhao berkata sebagai tanggapan, "Bisakah sebuah nama membuktikan sesuatu? Tidakkah kamu berpikir bahwa dia tampak agak akrab?" Petik 2. Wang Dong tiba-tiba terkejut. Dia tidak mungkin orang yang kita temui di danau terakhir kali, bukan? Dia juga mengenakan pakaian merah. Bisakah dia menjadi murid dari halaman dalam? Petik 2. Huo Yuhao mengangkat bahu sebagai jawaban, mengungkapkan keraguannya. Sekelompok orang bergegas kembali dan mengantri di kiosnya segera setelah Ma Xiaotao dan Su Sanxi pergi. Orang di depan, yang kebetulan adalah siswa tahun keempat, mendengar percakapan antara keduanya. Dia segera berbisik, "Teman sekelas junior, kamu perlu sedikit tenang. Anda tidak bisa hanya berbicara tentang para murid dari halaman dalam seperti itu, terutama Xiaotao senior." Petik 2. Huo Yuhao bertanya dengan heran, "Dia benar-benar dari halaman dalam?" Kakak kelas itu menjawab, "Jelas. Di dalam Shrek Academy, siswa berpakaian merah semuanya adalah senior dari halaman dalam. Saya tidak tahu berapa banyak orang di halaman dalam, tetapi senior dari halaman dalam jarang keluar. Ada juga sistem peringkat di halaman dalam, menyebabkan persaingan di sana menjadi sangat intens. Meskipun begitu intens, senior Xiaotao adalah salah satu dari 10 siswa peringkat teratas di halaman dalam. Kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa kita bandingkan. Senior Su Sanxi tampaknya memiliki hubungan yang sangat baik dengan senior Xiaotao, sehingga dia mungkin mendapatkan rekomendasi dari senior Xiaotao ke halaman dalam di masa depan, jika dia beruntung." Petik 2. Wang Dong bertanya dengan rasa ingin tahu, "Anda perlu rekomendasi untuk memasuki halaman dalam?" Kakak kelas itu menjawab, "Itu jelas. Yah, saya tidak sepenuhnya jelas tentang prosedur khusus yang harus diikuti untuk memasuki halaman dalam. Seharusnya, setiap siswa dari halaman luar yang ingin memasuki halaman dalam harus mendapatkan rekomendasi dari seorang siswa dari halaman dalam." Petik 2. Huo Yuhao mampu menyelesaikan penjualan sisa ikannya tanpa hambatan. Pada saat dia akan menjual yang terakhir, Bei Bei dan Tang Ya tiba berdampingan. Huo Yuhao mengambil ikan yang dia simpan untuk mereka sebelumnya untuk merawat mereka untuk beberapa ikan bakar. "Saudara junior, penilaian mahasiswa baru akan dimulai. Saya baru saja mendapatkan info akurat, Anda akan mendaftar di pagi hari, sedangkan penilaian akan dimulai pada sore hari. Anda harus bersiap dengan baik." Sikap Bei Bei masih selembut sebelumnya. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Saya pasti akan bekerja keras untuk lulus penilaian." Bei Bei tertawa, sementara Tang Ya berkata, "Yuhao kecil, bahkan jika aku gurumu, aku tidak bisa memakan begitu banyak ikan panggang Anda secara gratis. Saya akan memberi Anda sesuatu yang baik. Anda dapat menggunakannya saat waktu muncul." Saat berbicara, dia menyerahkan sesuatu yang menyerupai kantong ke Huo Yuhao. "Ketika Anda kembali ke kamar asrama Anda, simpan apa yang ada di dalam jembatan 24 Moonlit Anda. Pastikan Anda berhati-hati saat menggunakannya. Jangan mencapai poin vital apapun. Selain itu, Anda harus mulai belajar cara memperbaiki alat jiwa setelah penilaian. Pada saat itu, aku akan mengajarimu beberapa teknik rahasia lagi." Petik 2. "Terima kasih, Guru Xiaoya." Huo Yuhao menerima kantong itu, kira-kira bisa menebak apa yang ada di dalamnya. Wang Dong memiliki ekspresi penasaran di wajahnya. Dia melanjutkan untuk bertanya, "Guru Xiaoya, saya tidak berpikir bahwa Anda dapat menggunakan alat jiwa selama penilaian mahasiswa baru, kan?" Dengan sedih Tang Ya menjawab, "Alat jiwa apa? Apakah kamu tidak tahu apa yang sekte Tang terkenal?" Petik 2. Ketika Huo Yuhao dan Wang Dong kembali ke kamar asrama mereka dan membuka kantong, mereka terkejut. Itu dipenuhi dengan senjata tersembunyi. Ada yang melempar pisau, melempar jarum, bone piercing needles, serta selusin ditambah senjata tersembunyi jenis lainnya. Selain itu, ada lebih dari 100 dari mereka masing-masing. Itu pada dasarnya gudang untuk senjata tersembunyi. Sangat jelas bahwa Tang Ya telah menyiapkan senjata-senjata tersembunyi ini untuk Huo Yuhao karena jiwa bela dirinya tidak memiliki cara untuk menyerang.
Selama 3 bulan terakhir ini, Huo Yuhao sedikit meningkat dalam pemahamannya tentang teknik rahasia Sekte Tang, dan bahkan telah mulai membaca 100 senjata tersembunyi yang tersembunyi. Dia sangat cerdas dan rajin belajar, yang membuatnya menguasai beberapa teknik. Dia tidak memiliki masalah menggunakan senjata tersembunyi dengan cara dasar. Bagi siswa baru ini dengan hanya 1 atau 2 cincin jiwa, senjata tersembunyi ini masih menjadi ancaman besar. Ketika Wang Dong menatap senjata Huo Yuhao yang tersembunyi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya dan berkata, "Gurumu Xiao Ye jelas-jelas memandang rendah saya. Dengan saya di sana, bahkan tidak akan ada kebutuhan bagi Anda untuk bergerak."